Bapak Babin Kamtibmas Desa Sidomukti, Pak Babinsa yang kami hormati, panitia pelaksana beserta jajarannya, Bu Sekdes, Kasih Pemerintahan Kecamatan Muara Kaman. Terus ini yang kami cintai dan kami hormati, ini calon-calon pemimpin kita, ya, calon-calon pemimpin kita Desa Sidomukti. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, LPM, BPD. Saya akan minta kemarin itu tokoh masyarakat dengan LPM dengan lembaga adat ya. Ya, hadir semua. Hadir. Pak RT ada yang mau pilih? Ada. Ini ya, berarti sesuai dengan permintaan. Ini sudah. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita bisa bersilaturahmi, kita berbicara dan kita musyawarah bersama terkait dalam hal pesta demokrasi kita. Dan tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat. Amin. Kami atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia pelaksana pemilihan kepala desa luar biasa Tangerang. Kemarin kami rapat, sorenya lanjut lagi di malam hari panitia. Jadi bahasa Jawanya kedua ya. Sama, kami juga seperti itu. Saya pagi selesai, lanjut jam 1, habis saya ngomel-ngomel, saya suruh makan semua dulu, pasukanku, ayo kita makan, habis saya ngomel supaya refreshing kita hilang. Lanjut lagi saya bersama Pak Awang silaturahmi ke warga kita yang kena kejadian. Selesai itu di jalan saya mau pulang ke SP, ada lagi Jumeting, Pak Sekda Jumeting sampai jam 1 malam. Saya sampai di sini jam 3 malam. Saya mau datang ke sini jam 8, melek nggak bisa, saya melek pada saya nggak bisa. Jadi mohon maaf, mohon ampun rekan-rekan saya, saudara saya dan tokoh-tokoh. Saya hari ini mengucapkan mohon maaf terlambat kami datang karena ada inilah keterbatasan kita sebagai manusia biasa inilah ya. Jadi perlu kita pahami bersama dan terkait dengan kehadiran kami dalam hal ini, kami kemarin mengevaluasi setiap desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa, kami evaluasi. Baik itu pelaksanaan tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan oleh panitia sampai ke dana, kami mempertanyakan. Kalau ada yang bermasalah secepatnya sampaikan. Karena sampai detik ini dana untuk di dalam desa belum ada keluar ini. Belum ada keluar. Ini sekabupaten Kutai Kartanegara. Karena anggaran pada waktu itu memang ada keluar 4M. 4M. Artinya duluan desa lain. Jadi saya sempat mamanya bahasa kitanya itu ngomel. Desa jangan dipakai pola yang dulu-dulu. Ini sekarang pola baru kita buat. Baru kepala desanya, baru camatnya, baru semua. Jadi prosesnya juga baru, harus lebih baik daripada yang lalu. Ini penyampaian saya terkait dengan karena kalau kita di pemerintahan itu yang bermasalah, akan bermasalah semua ke bawahnya. Nah kalau pola itu kita pakai lagi, tetap tidak akan berubah seperti yang ada saat ini. Karena dana sudah tersedia di sana, kita baru cek mau kerja. Semestinya anggaran itu belum masuk, kita sudah siapkan. Ibarat kata proposal ini kita sudah siap proposalnya, berkas itu sudah siap. Begitu tinggal masuk dulu cantik lah kita. Ini ada uang sibuk ngurusi yang lain ini, jadi akhirnya tidak terselesaikan yang lain-lainnya. Jadi mohon maaf ini desa. Jadi mungkin ini nanti beliau nanti akan merubah pola-pola yang ada, tergantung dari pemimpinnya yang membawa nantinya. Ya, tolong ini siapapun nanti yang terpilih, karena
yang hadir di tengah-tengah kita ini adalah saudara-saudara kita, kakak kita, ayah kita, karena beliau-beliau ini adalah kenal baik kita mulai dari zaman dahulu, waktu zaman susah sampai zaman yang enak saat ini. Kenapa saya katakan zaman yang enak? Sekarang ada lampu sudah. Sekarang jalannya walaupun banyak jogetnya, tapi alhamdulillah sudah bisa kita jalani. Ya. Nah, terkait dalam hal ini, kami juga menyampaikan kepada panitia, tolong terkait dengan KPPS, tolong atur dengan baik. Jangan sampai RT 1, 2, 3 taruhlah yang paling terdekat dengan masyarakat kita di situ, supaya apa? Peminatnya mau datang ke TPS kita lebih mengenakkan lah. Jangan misalkan RT 1, 2, 3 dibawa ke ujung sana, akhirnya yang ujung sana ketemu air, capek kayak gini, lebih ke sawah aja. Nah ini salah satu permasalahan yang kita hadapi kalau itu pun terjadi seperti itu. Dan saya berharap kepada seluruh desa, saya sudah menyampaikan, seluruh panitia tolong cari untuk memudahkan masyarakat kita untuk datang ke TPS itu ya. Tapi sudah dijalankan panitia ya. Ya, terima kasih panitia. Dan selanjutnya kami juga menyampaikan kepada seluruh panitia terkait masalah mulai dari awal saya sudah menyampaikan, baik itu seleksi, baik itu apa, tolong panitia harus netral. Itu pesan saya, harus netral. Itu yang pertama. Yang kedua, panitia jangan menyalahi aturan. Karena kiblat kita saat ini kita ya, ini adalah aturan yang memakai ini. Jadi aturan yang harus kita jalankan. Jangan aturan kita buat tapi kita langgar. Nah ini perlu kita pahami bersama. Nah terkait dalam hal ini, inilah yang perlu kita bahas. Aku berdiri dulu karena mulai tadi malam duduk terus ini. Nah jadi terkait masalah aturan. Jadi aturan yang ada, tradisi yang kita jalankan hari ini berpuluh tahun sudah, berapa tahun sudah saya berdomisili di desa di Kecamatan Muarakamang. Ini bahkan saya juga mengikuti tradisi itu. Ikut juga nimbrung. Seluruh panitia saya bawa semua. Ingat tak Pak? Saya bawa panitia semua, 5 saya bawa semua, Babin Katimas, keroyokan kita keliling-keliling, kenyang pulangnya. Sebenarnya itu tujuannya silaturahmi dan makan-makan. Intinya seperti itu. Kalau dulu tidak ada melarang hal itu Pak. Nah kenapa setelah COVID ini muncul, jangankan untuk ini kita beribadah pun dilarang. Nah alhamdulillah, coba saya tahu COVID itu orangnya di mana, saya tembak biar saya masuk penjara, biar kita semua senang gitu. Biar aja saya yang masuk penjara, nggak apa-apa. Seandainya kita tahu dan aturan saat ini, nah rentet semua sampai ke detik ini. Kita mau pesta, ini namanya pesta ya, pesta demokrasi kan harusnya kita nikmati. Pesta itu tidak perlu kita diaktifkan aturan-aturan yang membuat silaturahmi kita ini terbatas. Tapi karena ini dibuat aturan, ada hikmahnya juga dalam aturan itu. Kenapa? 3 hari sebelum pelaksanaan kita ada sudah namanya minggu tenang. Itu hari tenang sudah. Jadi tidak boleh lagi sudah ada perkumpulan rame-rame. Kalau rame untuk sedikit-sedikit aja sih, wajar-wajar aja lah. Mau melihat, mau zikir mungkin. Ini sebenarnya saya melihat sisi baik aja. Sisi baiknya kenapa? Aturan ini. Kalau calon-calon kepala desa ini diganggu sampai melean, besok kan ekstra kerja ini tegang semua, bisa siup itu kalau ada tuh. Nah lebih bagus kalau saya sih pemahamannya seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya calon-calon kepala desa itu pada saat minggu tenang 3 hari itu istirahat di rumah, bisa berzikir, minta petunjuk. Yang pertama petunjuk yang kita minta supaya pelaksanaan kegiatan kita ini ya, pelaksanaan kita ini berjalan dengan baik. Ya Allah berikan saya amanah. Kalau memang itu amanah ini memang harus saya laksanakan, ya Allah lancarkan pelaksanaan kegiatan ini, naikkanlah saya jadi pemimpin. Nah kan doanya seperti itu ya Pak ya. Karena nawai kita mencalonkan kepala desa ini bukan apa-apa, tapi nawai kita itu mengabdi kepada negara
mengabdi kepada masyarakat kita, dan mengabdi kepada nusa dan bangsa. Ini. Jadi aturan jangan kita langgar. Nah, kenapa saya harus mengundang tokoh-tokoh, Pak RT, adat, tokoh agama, panitia, kita undang semua. Babin Kantipmas, Babinsa harus kita libatkan di dalamnya pemerintah, karena beliaulah adalah punya wilayah. Kalau kami kecamatan ini adalah wilayah secara keseluruhan. Yang paling terpenting adalah calon-calon kepala desa harus memahami hal itu. Kenapa ini panitia kok tidak dibenarkan? Kok baru kali ini hal ini terjadi? Dulu-dulu enggak? Nah ini makanya saya bahas dulu pertama tadi, bahwa ini loh yang membuat aturan kita sehingga kita tetap melangkah sesuai dengan prosedur aturan. Nah kalau masalah adat istiadat kebiasaan, insya Allah bisa kita rubah. Asal satu, nawaitunya mau merubah itu, insya Allah akan terjadi, hilanglah dengan sendirinya. Mudah-mudahan COVID sudah plak semua dan itu bisa dilaksanakan lagi. Mudah-mudahan tahun depan aturan itu kita bisa revisi, sampaikan bahwa kebiasaan-kebiasaan kami, adat istiadat kami seperti ini, tolong aturan itu dievaluasi kembali. Kan bisa Pak kita sampaikan itu pada saat, nah itu saat ini kita ikutilah dulu aturannya. Bagaimana Bapak? Ngikut dengan aturan yang ada? Iya, saya beri solusi. Nah, saya berikan solusi. Kalau kita mau mengadakan silaturahmi sebelum Minggu Tenang, gimana? Ya kan? Itu bisa kita laksanakan. Kalau tradisi kita mau pakai. Nah, berapa? Ini 3 hari, berarti hari tanggal berapa itu? Kalau pelaksanaannya tanggal 14, tanggal 10 silakan keliling. Kalau mau melaksanakan, kita buat surat edaran yang diketahui oleh pemerintah, panitia bisa buat aturan itu. Kalau itu tradisi kita tidak mau hilangkan, ini kembali kepada masyarakat kita. Karena apabila kita ini tidak menyampaikan, mensosialisasikan dengan Pak RT, secara otomatis Pak RT akan bertanya-tanya, wah saya ini apalagi yang punya jago nih, yakin saya punya jago semua ini. Nah ini tolong ya, sampaikan bahwa saat ini kita bukan menghilangkan tradisi kita, tapi kita waktunya, harinya dimajukan. Ini bahasanya supaya masyarakat kita bisa memahami apa yang kita laksanakan saat ini. Kita sudah mematuhi aturan yang ada, budaya kita tidak hilang, cuma berbeda harinya. Bagaimana Bapak? Nah, setuju? Aman. Ya kan? Solusi itu, solusi. Saya rasa begitu saya terdengar ini sudah, otak ini berjalan sudah ini. Ngirit modal. Pertama itu, yang kedua, nah ini ada lagi saudara kita yang ada di Menama, mengadakan pesta rakyat. Semua calon menyerahkan. Nah, jadi sama-sama. Itu lebih bagus lagi. Saudara kita yang dari Menama menyampaikan, panitia mungkin terdengar kemarin bahwa bisa jadi satu. Makan rame-rame di situ. Nah, itu baru namanya pesta demokrasi yang sesungguhnya. Nah, kita kan berbicara pesta demokrasi. Kita carilah pesta demokrasi yang sesungguhnya. Nah, ini ya. Jadi ini pemahaman yang kita bisa pahami. Saya minta maaf ini kepada Pak RT, jangan sampai nanti ada dusun enggak ini hadir? Nah, Pak Dusun, di masing-masing wilayah tolong sampaikan. Dibantu oleh panitia dengan BPD. BPD itu adalah pengawas. Jangan sampai BPD tidak terlibat dalam hal ini. Itu adalah pengawas kita. Mana BPD-nya nih? Oh ya, tidak pakai baju seragam Mas, jadi saya tidak tahu. Ya, pakailah seragam kalau seandainya pada saat. Jadi kita tidak hafal semua. Saya hafal sampean, tapi saya tidak ingat kalau posisi sampean ada di BPD. Iya, kalau pakai baju BPD-nya Pak, mantap. Nanti, jadi dengan kepala desa yang baru nanti nih Pak, ya,
Jadi kepala desa yang baru nanti mudah-mudahan terpilih di antaranya yang ada ini, BPD nanti dicarikan baju kaos untuk pakai seperti yang ada di dalam. Ya. Dan kalau seperti ini. Sudah dipesankan, tinggal ngambil. Lain kaos baju seperti ini. Nanti masih diambil ketua. Iya, ya calon kepala desa yang terpilih nantinya pikirkan itu. Iya, kalau belum terpilih ya jangan, nanti ada politiknya nggak boleh. Kalau sudah terpilih pakai anggaran desa. Kalau sekarang sampai pakai anggaran, ya kalau terpilih jadi kepala desa. Kalau enggak, kebobolan kok. Nah ini, jadi saya juga berharap dalam hal ini seluruh panitia termasuk rekan-rekan kami ini calon kepala desa, mohon izin saya menyampaikan karena begini Pak, kalau kita keluarkan uang pasti Bapak punya niat akan mengembalikan duit Bapak. Itu satu. Pada saat Bapak mau melaksanakan tugas amanah itu, saya yakin tidak akan mungkin normal dalam hal kita melaksanakan tugas itu. Itu ingat itu calon kepala desa yang ada. Tapi kalau Bapak tidak mengeluarkan uang, yakin sehat rohani kita melaksanakan amanah itu, tidak ada yang akan dipikirkan kembali uang saya, tidak ada apa-apa. Tapi kita tetap memperjuangkan masyarakat kita yang ada. Jangan dibeda-bedakan kalau Bapak nanti terpilih. Ini mohon maaf, jangan dibeda-bedakan antara satu sama yang lain. Karena memang tidak didukung hari ini Pak, tapi itu warga Bapak. Tetap disayangi, tetap diperhatikan. Karena saya berprinsip seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Pak. Kalau kita ini melihat warga kita ada yang miskin, kita ini berdosa. Saya berdosa, bilang Pak Bupati, camat berdosa, staf desa semua berdosa kalau itu kita tidak melaksanakan dan kita tidak peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita ada yang tidak mampu. Saya mohon izin kepada bapak-bapak, mulailah dibuka hati kita, sentuhlah hati kita ini untuk melaksanakan amanah itu sesuai dengan tugas dan pokok kita selaku aparatur negara sebagai abdi masyarakat yang ada. Jadi saya rasa mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mungkin bapak-bapak ada yang memberikan masukan kepada kami, karena kami ini Pak pintar bicara, bisa memberikan Bapak mungkin ada kelemahannya juga. Silakan berikan masukan kepada saya selaku pemimpin yang ada di sini. Kekurangan Ibu ini loh, tolong dibenahi ini loh Bu, sesuai dengan aturan-aturan yang kita harus laksanakan hari ini. Ya, mohon izin ini Bapak, mungkin dalam penyampaian hal ini saya sampai di sini dulu karena mengingat kita hari ini hari Jumat. Makanya kita harus nanti jadwalnya jam 8.30. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan ke arah sana, karena kita ini juga manusia. Waduh, luar biasa. Pokoknya nggak bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja Pak. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang dalam penyampaian saya. Getar-getar seperti ini, jangan kaget Pak, karena kalau saya tidak getar tidak kelihatan saya, karena kecil orangnya ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.